lagi sama kita, aku bertiga, kali ini kita bakal sambil membahas hal-hal yang bermanfaat banget nih, atau kalau bisa dibilang sama zaman sekarang tuh berdaging banget ya kan nanti lagi. Oke, jadi menurut kamu nih Nat, apa sih pembahasan yang menarik banget buat zaman sekarang kita bahas gitu? Kayaknya mungkin kali ini kita bahas tentang pemasaran ya sih. Oh iya, benar banget sih. Jadi kayak tentang ini kali ya, dinamika pemasaran kali ya. Kayak kira-kira tuh dari kamu tuh udah ngasih contoh perusahaan yang pengen kamu kulik lebih dalam lagi tentang dinamika ini. Kalau zaman sekarang gini sih ya, lebih ke karena teknologi udah maju, terus kita punya HP bisa dibawa kemana-mana gitu. Netflix sih kayaknya bisa jadi salah satu contoh nih. Kayak dulu kita kalau mau nonton nunggu jam tayang kan, pasti duduk depan TV nunggu iklan, nunggu filmnya dimulai gitu. Iya. Sekarang kan udah ada HP, ya. Aplikasinya tinggal kita download di HP. Terus ya udah kita bisa nonton kapan aja, nggak perlu nunggu jam tayang kan. Nah iya, itu juga termasuk perubahan dari teknologi marketing juga sekarang gitu kan. Nah kalau dari yang tadi kamu bahas ya, kayaknya tuh zaman sekarang kan lebih ke fleksibel gitu kan. Jadi kayak jadi lebih fleksibel, orang tuh nggak harus nunggu jam tayang atau enggak nunggu di depan TV gitu kan, nanti mereka di mana aja bisa nonton gitu kan menurut kamu. Bahkan di jalan tuh kayak ada yang HP-nya miring gitu lagi nonton film kan. Di Netflix juga punya konten yang lebih eksklusif ya, terus kayak hal itu yang bikin orang tuh tertarik gitu kan buat nonton gitu, buat berlangganan gitu. Iya, jadi mereka tuh bukan cuma naruh film gitu, tapi mereka juga bikin konten. Nah, jadi kayak misalnya kamu nih suka nonton drama gak? Wah, suka tuh. Jadi kayak kamu susah nonton drama nih, terus ternyata balik ke beranda ada rekomendasi film, terus wah dari covernya menarik nih gitu, kayaknya seru mau coba nonton gitu. Terus pas udah selesai nonton ngeliat lagi yang menarik di rekomendasi, jadi kayak oh bukan nonton terus sampai lupa waktu gitu. Oh jadi mereka tuh menyiapkan strategi yang menarik biar pelanggan tuh terus menonton. Jadi kayak mereka tuh udah nyiapin alur kayak oh dia seperti ini nih gitu kan ya. Iya gitu. Jadi kayak mereka tuh dengan konten-konten yang menarik dan rekomendasi yang kayak jago banget ini tuh, mereka tuh bikin kita tuh jadi pengen berlangganan. Jadi mereka tuh jatuhnya bukan menjual produk aja gitu kan, tapi kayak menarik konsumen juga gitu. Iya, jadi pengalaman kalau konsumen juga dilihat gitu. Nah dengan konsumen yang berlangganan ini kan pendapatan mereka tuh kan bertambah gitu ya. Nah dengan pendapatan mereka yang bertambah ini pastinya kualitas konten yang mereka buat tuh semakin lama semakin bagus. Jadi penontonnya juga makin betah, jadi gak dibiarin kabur. Nah kalau misalkan ngomongin tentang perencanaan ya, nah menurut kamu tuh apa sih hal yang paling penting yang kayak biasanya tuh banyak orang-orang yang kelewat gitu kan? Kayak zaman sekarang kayak mikirnya tuh perencanaan itu cuma dari iklan aja, tapi kalau nggak kamu gimana? Ya kalau sebenarnya kalau misalnya bahas perencanaan gitu kan, bukan cuma tentang iklan kan, banyak gitu yang bisa kita bahas. Contohnya kayak Danone dan Aqua gitu. Oh iya ya, itu juga bisa sih. Viral ya. Iya jadi. Kalau di Aqua ini kan dari perencanaannya tuh bisa dilihat dari kemasan mereka, kayak ada botol dari yang kecil, sedang, sampai yang besar gitu kan. Jadi bisa dibawa kemana-mana, enak dibawa kemana-mana. Oke, jadi iya sih aku setuju sih kalau misalnya perencanaan itu nggak cuma iklan, tapi kayak contoh kemasan juga itu termasuk strategi yang mereka punya gitu. Di rumah ya kemasannya bentuknya galon kan, bukan botol gitu. Iya sih, jadi kayak mereka kayak nyiapin sesuai kebutuhan juga penting gitu. Iya, jadi mereka juga ngatur stok sesuai musim. Misalnya kayak cuacanya lagi panas gitu kan, kalau panas-panasan pasti orang-orang gampang aus gitu kan, pasti mereka ningkatin stok mereka gitu. Terus juga kayak acara-acara besar mereka juga nyiapin stok yang banyak, karena kan biasanya ada orang yang nggak mau bawa botol gitu kan, mau foto-foto gitu kalau ada acara. Pas kecil masa buat
emang muat gitu buat botol. Iya sih, apalagi zaman dulu ribet gitu ya, pengen beli bawa yang aja, gede. iya, pengen beli aja di sana, ternyata stoknya habis. Protes dong pasti mereka, jadi stok tuh harus disiapin gitu. Iya. Iya sih, benar penting banget tuh kayak mereka mendistribusikan dengan baik dan menyiapkan stok itu biar pelanggan tuh nggak kabur ke mereka gitu kan. Terus juga mereka tuh mastiin distribusi mereka tuh nyampe ke toko-toko kecil sampai ke supermarket yang besar. Setuju sih kayak kerja lapangan juga perlu diapresiasi kan ya. Jadi tuh ya kalau misalnya ada yang lagi bikin rencana buat pemasaran kecil-kecilan gitu, bisa ditentuin kayak tentuin target pasarnya, distribusinya gimana, terus juga stoknya tuh juga harus diatur kan. Terus jangan lupa buat tujuan, karena kan kalau misalnya kita nggak ada tujuan, kita nggak tahu mau ngapain, kita nggak tahu rencana kita apa gitu ya. Iya sih, jadi kayak rencana itu kayak operasi juga gitu kan, bukan cuma kayak lu punya mimpi ini terus kayak tapi nggak dijalanin gitu. Iya, gak ada mimpi, apa yang harus kita lakuin gitu kan, jadi kayak nggak punya rencana. Nah, sekarang kan banyak banget brand yang ngomongin tentang sustainability. Nah, menurut kamu dan kenapa ini tuh penting banget gitu? Terus kayak kamu tuh punya contoh nggak sih dari produk dari perusahaan apa gitu? Kalau ngomong sustainability, jadi keberlanjutan gitu ya, aku tuh keingetnya sama IKEA, kayak produk-produk mereka. Menarik, kenapa tuh IKEA? Jadi mereka tuh ngedesain produk supaya bahan yang mereka pakai tuh lebih efisien. Ya. Jadi kayak bikin produk modular, jadi kalau produk mereka tuh jadi bisa bertahan lama gitu. Iya, tapi Indonesia kan jarang banget kita membahas tentang modular gitu karena kayak mungkin sebagian orang tuh mikir itu tuh kata-kata asing gitu. Kamu bisa nggak sih jelasin modular itu apa? Itu apa? Produk modular itu produk yang bisa dipasang pisah, jadi produknya itu bisa diperbaiki, jadi nggak langsung kayak udah rusak dibuang gitu, nggak kayak gitu. Jadi tuh hal itu tuh menarik banget dan kayak bikin pasar tuh nggak kayak gitu-gitu aja gitu kan ya. Ya, terus IKEA ini tuh juga menyesuaikan produk mereka tuh dengan ukuran rumah di setiap negara, jadi strateginya bukan asal-asalan gitu loh. Jadi sustainability ini tuh lebih kayak bisa dipercaya gitu kan ya. Iya, jadi mereka tuh juga adaptif ke pasar-pasar lokal. Nah, jadi sustainability itu bukan cuma mengikuti, tapi benar-benar brand-brandnya tuh yang benar-benar kualitas gitu kan ya. Iya, terus juga kan harus yang mentingin lingkungan juga, apalagi buat konsumen yang masih muda kan. Kita punya HP, terus kayak informasi bisa dapat dari mana aja. Misalnya ada berita, oh ternyata perusahaan ini selama proses produknya itu mereka nggak merhatiin loh kayak lingkungan mereka, ternyata penyebab itu bisa merusak lingkungan. Pasti kan kayak konsumen itu kayak udah deh nggak mau pakai lagi, ternyata dampaknya juga bisa kena ke kita sendiri gitu, juga kan kita juga yang rugi gitu loh. Jadi itu pentingnya sustainability. Jadi Bapak. Nah, ngomongin tentang itu ya, jadi kayak sekarang tuh data-data informasi itu kayak harta karun banget kan ya buat perusahaan. Nah, tapi menurut kamu tuh itu bakal dipakai buat apa sih dari perusahaan itu? Biar gampang ngejelasinnya kita pakai contoh aja kali ya. Iya, benar. Contohnya itu misalnya perusahaan besar kayak Telkomsel, itu mereka juga ngumpulin data-data kan. Nah, data-data mereka itu tuh kayak buat ngertiin gimana sih perilaku pelanggan mereka gitu loh. Jadi mereka tahu kapan pelanggan aktif, kayak paket apa sih yang mereka beli, paket apa aja gitu. Jadi kayak aplikasi yang sering dipakai itu juga apa gitu. Oke. Jadi kayak buat aktivitas mereka gitu ya. Nah, terus kayak misalnya kamu suka nonton, nanti mereka ngasih pesan kayak biasa suka ada pesan masuk gitu kan. Oh iya, Paket kayak buat streaming promosi gitu ya. Iya, ini paket streaming, ada paket streaming. Nah, kalau yang lebih aktif di malam hari ini ada paket khusus kayak paket malam hari gitu. Jadi bagus juga sih itu kayak jadi solusi biar pelanggan itu tetap kayak milih si perusahaan itu gitu kan ya, karena banyak promosinya gitu. Misalnya di
kalau aku kan lihat di Twitter ya, biasanya kalau misalnya ada yang nyebut Telkomsel ya di luarnya pasti langsung ada otomatis ada yang menjawab gitu kan, kayak mereka tuh dari situ juga bisa ngumpulin data, jadi kalau kita pertanyaan pelanggan gitu bisa mereka kumpulin gitu. Jadi kayak kira-kira promosi apa lagi nih yang bisa mereka tawarin supaya pelanggan mereka tuh gak jadi pindah gitu loh. Jadi kayak bikin promo khusus, tapi data-data itu ya tetap harus dipakai dengan cara yang benar dong, bukan salah gunakan gitu. Jangan sampai saking banyak promo pesan dikirim terus sampai podcast gitu. Kenapa sih spamnya banyak banget pesannya gitu? Jadi kayak bikin pelanggan gak nyaman juga kan hal itu kan, kita kayak mereka juga sebenarnya menjaga privacy kenyamanan pelanggan gitu. Pelanggan gitu, kenyamanan tetap yang paling utama. Iya. Oke, setuju. Nah, jadi Telkomsel ini tuh mereka gunain pakai big data gitu ya, pakai AI kayak next best offer gitu, kayak rekomendasi personal, kayak komplain mereka tuh apa aja, komplain pelanggan, jadi kayak sekalian memperbaiki diri juga gitu. Oh jadi kayak Telkomsel ini udah kayak pakai teknologi AI gitu ya? Iya, jadi mereka tuh punya mesin deteksi dini, kalau nggak salah namanya Island gitu. Jadi kayak isu transaksi itu bisa jadi lebih cepat, terus konsistensi kayak rekomendasi mereka gitu lewat aplikasi mereka kayak Telkomsel gitu. Oke, jadi si data-data ini tuh untuk mengambil keputusan gitu kan, tapi juga tetap menjaga privacy mereka tuh tetap aman, nggak terganggu gitu kan. Oke. Nah, iya nih, ngomong-ngomong kita nih ngomongin tentang pengambilan keputusan bang. Pernah nggak sih Nat, kayak kamu tuh lewat Indomaret atau kayak minimarket gitu, terus kamu tuh tergoda gitu sama satu produk kayak, kenapa sih kayak kamu tuh gampang tergoda gitu? Ini sih semua orang juga pasti ngalamin lah ya, kayak Setuju. kita mau jajan nih ke Indomaret gitu kan, baru masuk tiba-tiba ngeliat displaynya menarik gitu kan, kayak wah udah bikin list belanjaan tapi kayaknya banyak banget yang menarik nih, kayaknya listnya bakal jadi berantakan gitu kan. Kayak kita udah selesai belanja, udah mau bayar, tiba-tiba ngeliat kayak produk-produk yang ditaruh di bagian kasir gitu kan, kayak wah ada ini ada itu gitu kan, tolong banget ya, tolong tambahin ini deh, mau berapa ini gitu. Iya sih, jadi kayak tata letak penyimpanan produk di tempat kasir juga itu kayak suatu strategi kan ya. Iya, terus apalagi yang paling mencolok tuh stiker diskon sih. Iya sih, itu tuh hal yang bikin apalagi para kaum wanita sama ibu-ibu tuh kayak impulsif banget untuk membeli satu barang gitu. Nah, terus juga yang mendukung impulsif ini tuh juga karena kan cara bayarnya kan gampang ya, kita tinggal ngeluarin HP terus tinggal scan barcode, udah pembayarannya selesai gitu kan, jadi kayak Ya udah gampang gitu, praktis dan menarik gitu ya. Iya, jadi gampang banget kita ngambil keputusannya karena kan semuanya serba gampang gitu. Iya ngerti, tapi kan kayak hal-hal kayak gitu tuh sering banget gitu kejadian karena ya itu gampang, praktis yang mereka tuh bisa ngelakuin itu dengan cepat gitu. Iya benar. Nah, jadi itu juga termasuk suatu strategi dalam perusahaan kan ya. iya, jadi kayak misalnya orang lagi belanja buru-buru terus juga kayak lagi butuh sesuatu, karena itu kan keputusan mereka tuh jadi seringnya tuh spontan kayak berdasarkan emosi gitu loh. Oke, jadi itu kayak penempatan suatu desain, penempatan produk itu kayak berpengaruh banget gitu ya buat strategi. Iya, bahkan kayak mainan pun ditaruh di sana, jadi kayak anak kecil juga tertarik, kayak orang dewasa juga kita kayak gitu banget ya kan. Udah mau pulang tiba-tiba, aku mau ini gitu kan, jadi kayak tisu, kalau kata tisu ada, makanan gitu-gitu ada, terus buat anak kecil juga ada sih, itu Strategi yang bagus banget sih menurut aku sih. Oke lah, jadi kalau tadi ngomongin strategi nih ya. Nah, kamu tau gak sih istilah STP gitu? Jadi kan STP ini tuh kedengarannya ribet banget kan bagi orang-orang yang kayak belum paham banget. Nah, kamu tuh bisa gak sih ngejelasin STP ini apa? Kalau ngomongin STP, aku kasih tahu ini kan Paragon. Iya, tahu-tahu itu terkenal sih. Karena kan kayak ada produk kosmetik ya, Wardah. Oh iya, pasti kaum cewek-cewek tuh tahu banget. STP kayak Wardah ini tuh termasuk contoh yang jelas banget gitu loh.
pertama STP, segmentasi. Mereka Wardah ini kan udah jelas banget kan fokus ke konsumen yang nyari kosmetik yang halal gitu kan. Terkenal banget kan mereka kayak halal gitu. Apalagi Oh iya, jadi kayak hal itu tuh yang kayak bisa bikin dia tuh tahu kita tuh berada di beberapa, dan kayak mereka tuh lebih ngasih fokus yang spesifik ke produk itu kan. Terus yang T itu kan targeting, yang namanya produk kosmetik pasti targetnya wanita dong, kayak dari muda sampai ke dewasa gitu. Pasti mereka nyari produk yang halal dan aman, lagi-lagi halal. Itu kayak branding komunikasi yang mereka kasih tuh bener-bener kuat banget gitu kan. Entah hal itu. Terus kayak P, positioning. Positioning mereka tuh sebagai produk yang halal tapi tetap modern dan juga harganya tuh terjangkau gitu. Kayak lagi-lagi inti dari tiga-tiganya tuh halal, jadi kayak bener-bener udah jelas banget kan. Karena itu jadi kayak komunikasi mereka tuh konsisten. Mereka juga kayak buat ngiklanin nih, mereka juga bisa pakai influencer yang emang nyambung banget sama target mereka gitu loh. Jadi kayak komunikasinya tuh udah jelas. Jadi STP-nya tuh kayak udah bagus lah. Jadi tuh kayak kita tuh harus fokus ke apa sih kira-kira yang mereka butuhin itu kan untuk di suatu produk. Kalau misalnya kalau mau jual produk, kita tuh kayak nggak bisa nembak semua orang, pilih segmen yang kayak yang nyata gitu loh, kebutuhannya tuh apa. Jadi kan nggak bisa mau nembak semua kalangan gitu kan nggak bisa. iya sih, jadi tuh kayak kita tuh harus fokus ke apa sih kira-kira yang mereka butuhin itu kan untuk beli suatu produk itu. Baik. Nah, terus kayak ada kan yang perusahaan yang terkenal yang kayak jago urus produk ini. Menurut aku sih yang bisa dijadiin contoh tuh Toyota. Perusahaan mobil ya? Iya, mobil Toyota. Jadi udah lengkap banget mereka gitu loh. Jadi yang mereka urus tuh bukan cuma kayak habis jual mobil selesai gitu. Enggak, mereka nggak cuma sampai situ aja. Oh, jadi kayak bukan jual produk juga, tapi mereka menyediakan layanan yang kamu maksud gitu. Betul, jadi kayak Ada after salesnya gitu loh. Jadi kayak jaringan servis mereka tuh juga luas. Kayak suku cadang mereka juga gampang didapat gitu. jadi kayak pelanggan tuh kayak merasa dilayani bukan hal cuman kayak udah kalian beli pergi gitu kan, tapi kayak dari servis yang mereka juga diurusin gitu kan. Iya, nggak mungkin dong kayak udah kita udah jual kita lepas tangan dulu ya. Apalagi kan namanya mobil kan pasti nanti ada rusaknya, butuh servis gitu. Jadi mereka jalannya Ada bikin kayak servisnya tuh gimana, suku cadangnya gimana gitu kan. Jadi pelanggan tuh ngerasa aman. Ya, jadi kayak terus mereka tuh juga punya varian gitu buat segmen yang beda, mulai dari mobil yang murah sampai ke yang mewah gitu, yang mahal. Iya sih, jadi kayak suatu perusahaan itu bukan ngasih produk yang terbaik juga, tapi layanan yang terbaik biar itu dia yang kayak pelanggan tuh loyal juga sama mereka. Iya, soalnya kayak Loyalitas tuh emang penting banget biar bisa bertahan di pasar gitu kan. si Toyota ini tuh juga punya life cycle-nya tuh udah teratur dengan baik gitu loh. Jadi mereka tahu kapan harus upgrade, terus kapan juga kayak produk mereka tuh di stop produksi gitu loh. Jadi mereka tetap stabil di pasar. iya sih, jadi kayak produk yang bagus kayak tadi udah aku bilang, kalau produk bagus tuh nggak cuma ngasih produk yang bagus aja, tapi juga ngasih layanan yang bikin orang itu bertahan. Iya, jadi kayak jangan cuma fokus di awalnya doang, tapi kayak nanti gimana ya pelanggan ini harus diperlakukan setelah mereka ngebeli gitu. Nah, itu juga adalah strategi pemasaran dari media pemasaran ini. Jadi kayak menurut kamu nih Nat, setelah kita podcast ini banyak banget kan ya pelajaran yang bisa diambil dari Kayak dibilang di awal tadi tuh daging. iya gila daging banget. Jadi kayak kita tuh lebih tahu contoh-contoh perusahaannya apa, terus kayak apa aja yang harus dilakuin biar kayak ada pemasaran yang baik tuh kayak gimana sih. Oke, jadi itu aja dari kita. Daging udah daging banget. Kenyang ya. Iya. Oke, jadi segitu aja pembahasan dari kita di segmen 1 ini. Sampai jumpa di segmen 2.
Hai, jadi kali ini kita balik ke segmen 2, masih sama aku Nada, aku Mutia, dan kita masih mau lanjut bahas nih tentang marketing kayaknya. Menarik banget tuh. Kayaknya masih ada yang masih lapar. Iya sih, jadi kayak kita butuh pembahasan yang berdaging banget gitu kalau jam sekarang. Senang banget nih tentang membahas tentang dunia marketing gitu. Tapi buat ngomong, kan kita masih ngomongin tentang pemasaran ya. Kalau menurut kamu tuh kayak dunia pemasaran tuh sekarang tuh makin kacau gak sih? Iya sih. Bisa dijelasin nggak menurut kamu tuh kacaunya kayak gimana sih? Ya, contohnya nih kayak Tokopedia. Nah, Tokopedia itu tuh nggak cuma hanya kayak dia nyediain platform online belanja online aja, tapi dia tuh kayak udah kolaborasi nih sama TikTok. Bahkan Tokopedia ini tuh kayak pakai AI gitu untuk promosiin suatu barangnya gitu. Wah, udah kacau banget ya perubahannya nih. Menurutnya kita buka TikTok, di scroll ada yang lagi live promosi. Nah, iya itu tuh. Kayak AI udah banyak banget dipakai. Makanya kacau sih. Nah itu makanya sekarang itu udah kacau banget. Jadi marketer itu harus benar-benar bisa ngikutin tren-tren zaman sekarang. Jadi kalau misalkan mereka nggak bisa ngikut, itu bakal ketinggalan jauh banget sama orang-orang yang udah ngerti digital nih. Iya banget digital ya, teknologi udah makin maju. Jadi nggak mungkin kalau suatu perusahaan tuh nggak punya platform digital. Kalau nggak sepi pelanggan dong, nggak ada yang datang. Mereka rugi. Iya benar banget nih. Jadi tuh kayak harus si marketernya ini tuh harus benar-benar kreatif gitu. Kayak contohnya nih ya, si Tokopedia ini punya slogan tentang waktu Indonesia belanja. Oh, tahu sering banget tuh dengar di iklan. Nah, Ada banyak banget sih. jadi hal itu tuh yang kayak bikin si konsumen itu udah ada di kepalanya tentang kayak Tokopedia itu apa sih, kok Indonesia belanja gitu. Nah, ngomongin WIB gitu, keinget iklan nih, ngomong tentang iklan. Pernah nggak sih kamu ngeliat iklan yang kayak keren banget, tapi ternyata kayak barang-barang mereka tuh tetap gak laku gitu? Pernah nggak sih? Wah, kayaknya tuh sih udah banyak banget ya, apalagi kita sering banget lihat di Indonesia itu banyak banget produk yang kayak bangkrut terus bangkrut. Nah itu tuh karena perencanaannya tuh kurang jelas. Nah Jadi perencanaan itu emang penting banget ya. Perencanaannya tuh maksudnya perencanaan kayak gimana nih? perencanaannya itu contohnya ini strateginya itu kayak McDonald yang di Indonesia, dan dia itu benar-benar ngikutin hal apa sih yang dibutuhin sama orang-orang Indonesia. Contohnya kayak dia itu bisa inovatif, kayak punya di menu kuliner ini kayak misalkan ada, karena di Indonesia ini makannya rendang, misalkan dia menyediakan menu rendang gitu, hal yang bikin dia tuh bisa berkembang di Indonesia. Masih nyambung kayak ke yang Tokopedia tadi ya, yang harus kreatif gitu ya kan. Nah, jadi kayak ternyata perencanaan itu mirip kayak kita mau liburan ya, kayak kita kalau mau jalan-jalan aja harus nulis nih kita mau ngapain aja di sana. Sama aja kayak kita ngejalanin perusahaan. Betul banget ya, jadi tuh marketing itu tuh harus punya plan atau kayak dia tuh punya tujuan. Karena kalau misalkan marketing itu nggak punya tujuan, itu tuh bingung mereka harus ngelakuin apa gitu. Iya ya, jadi kayak tanpa tujuan gitu. Kalau nggak tanpa tujuan ya capek, nyampe juga belum tentu gitu kan. McDonald itu kan dari luar, terus ada perusahaannya di Indonesia juga ya kan. Nah, kalau misalnya kita di Indonesia mau menjual produk luar negeri, itu susah nggak sih? Aku nggak ada sih, contohnya karena tuh beda negara, beda keinginan yang mereka mau, itu tuh juga susah. Tapi contohnya tuh di Bali Shopee tuh benar-benar bisa go internasional, kayak dia tuh bisa menyesuaikan sama semua. Apa sih ngomongin kayak berkelanjutan terus? Nah itu tuh kenapa orang tuh ngomongin hal berkelanjutan terus, karena orang-orang itu udah makin sadar banget nih sama tentang peduli banget terhadap lingkungan. Contohnya ini kayak di Bali Shopee ini tuh benar-benar bisa nyediain tempat untuk refill. Jadi kayak kalau kita ngasih refill itu tuh bakal kayak diskon gitu. Jadi sekarang bukan cuma duit aja ya, tapi kayak nilai itu juga penting ternyata ya. Nah betul banget nih, biasanya itu konsumen itu lebih suka banget sama brand-brand yang lebih mementingkan lingkungan juga, jadi nggak kayak cuma brand aja. Nah Bener juga sih, itu kan juga ngaruh ke reputasi ya. Kalau reputasinya baik, makin banyak yang datang. iya. Nah, kalau tentang dunia pemasaran nih, aku tuh sering banget denger istilah SIM. Tapi bukan SIM motor ya. Jadi kayak SIM itu apa sih?
Oh iya nih, jadi SIM itu bukan kayak SIM motor kayak jadi SIM itu sistem pemasaran gitu untuk mengolah suatu data. Iya, jadi kayak mengolah suatu data dan informasi gitu. Nah, kayak data perilaku gitu, kayak data konsumen, kayak contohnya Gojek ya. Jadi kayak Gojek itu tuh benar-benar bisa ngasih rekomendasi gitu dari data-data yang udah terkumpul sebelumnya gitu lah. Datanya kalau boleh tahu, kalau Gojek tuh datanya apa aja tuh yang dikumpul ya? Jadinya tuh kayak oh ya, jadi kayak di Gojek itu kayak gitu menganalisis nih kayak orderan, contohnya kayak misalkan kamu tuh suka banget sama sushi, jadi bakal kayak misalkan kamu tuh direkomendasiin sushi promo sushi dan sushi gitu namanya. Jadi marketer itu harus pinter baca data ternyata. Banget, soalnya tanpa data tuh kita tuh benar-benar nggak tahu tentang apa yang konsumen mau gitu. Kayak kita kan juga nggak bisa tebak-tebakan konsumen yang banyak dan beda-beda gitu. Iya, kalau tebak-tebakan nggak ada arahnya dong, no data no direction. Asik. Nih buat aku juga penasaran deh, kenapa sih kadang aku tuh beli barang cuma karena kayak barangnya lucu gitu loh. Kamu gitu juga gak sih? Iya, itu karena konsumen itu sering banget ambil keputusan sesuai sama emosi dia dan logikanya dia. Kayak dia tuh nggak peduli banget kayak penting atau enggaknya, tapi kalau misalkan mereka udah ngeliat itu lucu dan membuat emosi mereka itu sih, emang mereka bakal ngebeli itu sih. Mahal banget nah. Jadi makanya tuh si Shopee itu bikin kayak, kamu tau nggak sih tentang 1.1? Oh, tanggal cantik. Nah iya sih, kayak tanggal cantik itu biar orang tuh spontan untuk beli dan nungguin di tanggal itu gitu. Iya lagi, aku sering terjebak. Pasti yang lain juga sering banget ya terjebak nih. Nah, makanya marketer itu benar-benar harus tahu di mana waktu-waktu untuk menarik konsumen. Jadi ternyata selain mainin timing, mereka juga mainin perasaan gitu ya. Oh, betul banget, Nat. Jadi dia juga bisa menaruh strategi tuh yang pas kapan sih waktunya gitu. Seru juga ya, aku jadi kepikiran buat mau jualan nih. Kalau misalnya aku mau jualan es kopi, mending jual ke semua orang atau Nah, kayak konsepnya itu kan STP. Kamu tau gak sih STP? apa tuh STP? STP itu S-nya itu segmenting, T-nya targeting, dan P-nya itu positioning. Nah, tadi kan udah dijelasin lah sama Nadia, jelasnya gitu. Ya biar lebih ingat lagi ya STP. Kalau dari Mutia sendiri ada nggak nih contoh perusahaan buat ngejelasin si STP ini? Nah, pastinya ada dong. Contohnya ini kayak Starbucks nih, Nat. Jadi dia tuh bukan cuma kayak nyediain kopi aja, tapi dia tuh bisa buat nongkrong yang lebih nyaman dan stylish juga. Wah, stylish, iya sih bener. Pantesan tempatnya rame terus ya. Nah itu dia, Nat, itu efek dari positioningnya, Nat, yang orang pada tertarik. Pantesan ya, walaupun harganya lumayan mahal, pelanggannya tetap datang. Oke nih, Nat, kira-kira kita mau lanjut ke pembahasan yang berikutnya kali ya. Inti dari semua ini kan pemasaran itu kan berarti ada yang dijual kan. Ke produk nih, aku mau nanya tentang produk. Kenapa sih produk itu dianggap salah satu yang paling penting gitu loh dalam pemasaran? Nah, karena produk itulah inti dari semuanya, Nat. Jadi kayak misalkan kamu udah nge-branding brand kamu kayak bagus di iklannya, tapi pas produknya nyampe itu juga kan bikin orang tuh jadi kayak nggak suka gitu sama produk kamu gitu. Iya, jadi juga ya pelanggan yang beli ternyata nggak sesuai sama ekspektasi. Iya, nggak sesuai sama iklan yang mereka. Iya. Benar juga sih ya. Nah, terus tujuan dari manajemen produk tuh ngapain aja sih? Banyak, Nat, mulai dari membangun ide, inovasi, dan contohnya tuh kayak iPhone, Apple yang kita tahu gitu kan. Nah, Apple itu tuh sebelum dia ngeluarin atau ngeluarin iPhone yang terbaru, dia tuh kayak inovasi namanya tuh produk life cycle. Nah itu tuh dimana masa bisa naik turun, Nat, kayak dia kadang terkenal, kadang juga enggak gitu, kayak lagi hype aja. Nah makanya dari situ kita harus punya inovasi yang benar-benar bagus. Jadi harus berevolusi gitu ya, biar nggak basi gitu. Nah iya, jadi biar si barangnya itu tuh nggak mati di pasaran, kayak harus tetap berinovasi terus gitu. Itu pentingnya harus berinovasi. Iya sih, makasih banget loh, Nat. Kayak pertanyaan kamu nih benar-benar bikin aku tuh kayak jadi merasa penting banget untuk menanyakan hal itu sih. Makasih juga udah ngejawab rasa penasaran aku. Udah penjelasannya udah lengkap banget. Iya, oke.
Jadi kayak kita sama-sama belajar aja sih di sambil nongkrong sambil belajar gitu. Udah.